Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas penyelesaian dari salah satu contoh dari soal program linear. Soalnya yaitu seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria untuk dijual. Harga beli sepasang sepatu pria adalah 20.000 dan sepasang sepatu wanita adalah 30.000. Sedangkan modal yang tersedia adalah 2.400.000. Keuntungan untuk sepasang sepatu pria itu 4.000 dan sepasang sepatu wanita 5.000. Pertanyaannya, berapakah keuntungan maksimumnya? Nah, di sini perhatikan, di cerita pertama katanya dia akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria. Kalau kata-katanya tidak lebih dari 100 berarti maksimal jumlahnya itu 100, tidak boleh melebihi. Sehingga nanti tandanya itu adalah kurang atau sama dengan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus buat diketahui terlebih dahulu. Di sini kita akan memisalkan sepatu pria itu sebagai X dan sepatu wanita itu sebagai Y. Oke? Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan fungsi kendala serta fungsi tujuan dari soal program linear ini. Fungsi kendala itu adalah fungsi yang nanti akan menjadi batasan-batasan untuk kita mendapatkan titik potong dan mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Sedangkan fungsi tujuan adalah fungsi yang nanti akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai optimum. Nilai optimum itu terdiri dari nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Oke, lanjut. Nah, karena di cerita itu katanya dia akan membeli sepatu pria dan sepatu wanita tidak lebih dari 100 pasang ya, tidak lebih dari 100 pasang. Itu artinya X ditambah Y kurang sama dengan 100. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian next, ceritanya apa lagi? Katanya harga beli sepasang sepatu pria itu 20.000 dan wanita itu 30.000. Sedangkan modal yang tersedia itu adalah 2.400.000. Nah, harga beli kalau kita mau beli uang tentunya kita harus, kalau kita mau beli sesuatu atau beli barang tentunya harus punya uang, dan uang itu sebagai modalnya. Makanya harga beli itu berhubungan dengan modal. Karena tadi kita ketahui bahwa harga beli sepasang sepatu pria itu 20.000 dan wanita itu 30.000, maka 20.000 X ditambah 30.000 Y kurang sama dengan 2.400.000. Kenapa tandanya kurang lagi? Karena begini, kalau kita analisis dari soal ini, katanya kan gini, harga beli sepasang sepatu pria itu 20.000 dan sepasang sepatu wanita itu 30.000. Artinya kalau kita jumlahkan untuk masing-masing harga sepatu pria dan wanita, itu harganya itu tidak boleh melebihi batas modal, yaitu tidak boleh melebihi batas 2.400.000. Artinya modalnya itu pas-pasan 2.400.000 atau boleh kurang, tapi tidak boleh lebih. Makanya tandanya itu kurang atau sama dengan. Oke? Nah, perhatikan lagi. Di sini kan angkanya masih besar, bisa kita perkecil untuk memudahkan perhitungan kita dalam mencari titik potongnya nanti. Jadi, untuk memperkecilnya sama-sama kita bagi dengan 10.000 sehingga menjadi 2X ditambah 3Y kurang sama dengan 240. Nah, jadi kesimpulannya, teman-teman, fungsi kendala yang kita dapatkan adalah X tambah Y kurang sama dengan 100 dan 2X tambah 3Y kurang sama dengan 240. Lalu fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya kita baca lagi ceritanya. Katanya keuntungan untuk sepasang sepatu pria 4.000 dan sepasang sepatu wanita itu 5.000. Ya, berarti tidak ada keuntungan keseluruhan, hanya aja keuntungan per buah sepatu wanita dan sepatu wanita. Sehingga yang menjadi fungsi tujuannya adalah 4.000X tambah 5.000Y. Nah, jadi nanti kita akan mencari nilai X dan nilai Y. Kita masukkan, nanti setelah kita operasikan mana yang paling besar angkanya, itulah yang menjadi keuntungan maksimumnya. Oke? Nah, ini adalah step 1 ya, langkah 1 dalam memodelkan matematika. Kemudian step kedua yaitu kita mencari titik potong. Artinya titik potong ini kita cari dengan menggunakan fungsi kendala tadi yang X tambah Y dan 2X tambah 3Y.
Jadi kalau kita mencari titik potong berarti harus disama dengankan 0. Maka X tambah Y sama dengan harus disama dengankan dengan 100 yang ini. Jadi tanda pertidaksamaan diubah menjadi tanda persamaan. Sehingga X tambah Y sama dengan 100. Kita ambil titik potong awal itu 0,0. Berarti pertama kita akan mengubah nilai X menjadi 0. Sehingga dapat nilai Y-nya adalah 100. Maka titik potong pertama adalah 0,100. 0 ini adalah nilai X yang kita misalkan sebagai 0 tadi, dan 100 itu nilai Y yang sudah kita dapatkan. Kemudian kan kita sudah membuat X menjadi 0. Sekarang untuk Y sama dengan 0 lagi. Berarti tinggal kita masukkan X tambah 0 sama dengan 100. Berarti nilai X-nya adalah 100. Maka titik potong kedua adalah 100,0. Ya. Kita sudah dapat dua titik potong untuk fungsi yang X tambah Y kurang sama dengan 100. Selanjutnya untuk fungsi kendala yang kedua, 2X tambah 3Y, tanda pertidaksamaan diubah menjadi tanda persamaan, sehingga menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 240. Nah, sama caranya ya teman-teman. Berarti kita ambil dulu nilai X sebagai 0, maka kita ganti 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 240. Sehingga 2 kali 0, 0, 0 tambah 3Y sama dengan 240, maka Y 240 dibagi 3 dapatlah 80. Y-nya 80, X-nya 0, berarti titiknya 0,80. Next ya. Titik potong yang keempat dengan menggunakan fungsi yang sama, hanya saja diganti kalau tadi X-nya 0, sekarang Y-nya kita ubah jadi 0. Maka 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 240. Maka 2X tambah 0 sama dengan 240, berarti nilai X-nya 240, tinggal dibagi dengan 2, dapatlah 120. X-nya 120 dan Y-nya sama dengan 0, berarti 120,0. Oke, kita sudah dapatkan 4 buah titik potong. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita akan membuat titik-titiknya itu ke koordinat kartesius untuk menentukan yang manakah daerah himpunan penyelesaiannya. Tadi kita punya titik 0,100. 0,100 berarti 100-nya di titik Y. Nah, berarti ini dia. Ya, 0,100. Kemudian ada 100,0 berarti 100,0 berarti 100-nya di X. Nih, 100,0. Oke, teman-teman. Paham ya? Kemudian yang kedua itu ada tadi 0,80. Berarti 80-nya di Y. Sehingga 80-nya di sumbu Y. Kemudian ada 120,0, berarti X-nya 120. Nah, maka di sini 120,0. Nolnya kan di sini ya. Jadi 0 ini bisa ke sini, bisa ke sini, dia kayak netral gitu. Dah, setelah kita dapatkan titik-titiknya ini, kita hubungkan. Tadi 100 itu terhubung dengan 0,100 terhubung dengan 100,0, maka kita jadikan sebuah garis lurus. Kemudian 0,80 terhubung dengan 120,0, maka kita satukan. Nah, oke. Setelah kita menghubungkan masing-masing titik menjadi garis lurus, kita akan menentukan daerah arsiran untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, perhatikan tanda pertidaksamaan pada fungsi kendala tadi adalah kurang sama dengan, ya kan? Karena dia kurang sama dengan, maka arsirannya itu adalah ke kiri atau ke bawah atau mendekati 0. Itulah bahasanya. Namun kalau nanti pada soal lain teman-teman temui tanda pertidaksamaannya itu lebih atau sama dengan, maka arsirannya ini ke atas, ke kanan atau menjauhi 0. Oke? Paham ya? Jadi karena dia kurang atau sama dengan, maka arsirannya ke bawah atau ke kiri atau mendekati 0. Nah, lantas yang mana HP-nya? HP itu adalah pertemuan arsiran dari dua buah garis. Kan ini tadi ke bawah juga arsirannya, yang ini juga ke bawah. Makanya dia masing-masing ketemu arsirannya, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu yang ini. Nah ini ya himpunan penyelesaiannya. Oke. Sampai sini untuk himpunan penyelesaian Ustadz rasa sudah bisa dipahami, nanti bisa direview ulang lagi ya. Nah, kemudian kita menentukan titik-titik himpunan penyelesaian. Titik himpunan penyelesaian berarti ada 0,0 di sini ya. Terus ada 0,80 dan ada 100,0.
Nah, ini dia. Kita dapatkan 3 titik. Selanjutnya kita akan temukan titik baru dengan mengeliminasi mengeliminasi fungsi kendala yang ada pada step pertama. Ustadz rasa teman-teman sudah paham cara mencari nilai X dan nilai Y dengan metode eliminasi dan substitusi seperti ini. Dapatlah nilai Y-nya 40 dan nilai X-nya 60. Sehingga kita akan dapatkan 4 titik. 0,80, 0,0, dan 100,0 serta 60,40, ya kan? Nah, kemudian teman-teman, kita tadi punya fungsi tujuan yaitu 4000X ditambah 5000Y. Sehingga nilai-nilai titik 0,80 sampai 60,40 ini kita substitusikan dia. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, fungsi tujuannya 4000X ditambah 5000Y, ya kan? Maka untuk 0,80 berarti X-nya 0, Y-nya 80. Nah, tinggal diubah. Terus yang kedua juga diubah untuk 0,0, yang 100,0 juga diubah, dan 60,40 juga diubah. Sehingga kalau kita lihat nilai-nilai yang tertera di sini yang paling besar itu adalah 440. Maka kesimpulannya keuntungan paling besar itu adalah 440 ketika kita menjual sepatu pria 60 dan sepatu wanita 40. Semoga bisa dipahami ya.